Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oras. Bapak Ibu yang berbahagia, para penentu proses demokrasi pemilihan umum 2024 mendatang, kami sampaikan bahwa hari ini, hari Jumat, merupakan H-19 pemilihan umum. Oleh karena itu, kami menghimbau dan mengajak seluruh rekan juang, khususnya rekan juang Apel Sihombing SMH, agar kita kiranya bisa lebih bijaksana lagi dalam hal menentukan pilihan, dalam mencoblos siapa-siapa saja perwakilan kita yang kita anggap bisa memenuhi ekspektasi kita atau kepentingan kita di legislatif nantinya. Terus terang, dalam perjalanan sosialisasi atau kampanye yang kami lakukan selama ini di kurang dari 218 titik, kami menemukan suatu fakta di mana masyarakat itu kecenderungannya telah apatis terhadap calon anggota DPR, baik itu DPRD Kabupaten, Provinsi, RI, dan DPD. Apatisnya adalah antara lain mereka menganggap bahwa para kandidat itu, para calon anggota DPR itu hanya membutuhkan masyarakat di saat mau pemilu. Sehingga mereka berkesimpulan, toh juga sama semuanya. Akhirnya, ya sudahlah, siapa yang memberikan uang, itulah yang kita pilih. Karena toh juga sama semuanya. Tidak ada yang bisa kita harapkan untuk mengurus. Manakala ada persoalan kita, walaupun kita memilih anggota DPR. Inilah fakta yang saya temukan dalam perjalanan saya. Terhadap itu saya sampaikan, yang pertama, saya masih perintis, saya belum pernah duduk di DPR. Tetapi saya maju ini didorong oleh keinginan dan niat yang tulus untuk bagaimana saya memiliki power, memiliki kuku untuk berjuang lebih keras lagi kepada masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini saya berjuang lewat aktivisme, advokasi yang saya lakukan kepada masyarakat melalui jalur dua hal. Satu dari jalur sosial, satu dari jalur hukum, saya sebagai advokat. Tetapi pengalaman saya selama ini, saya selalu terbentur dengan sebuah tembok yang sangat besar. Ada tembok pembatas yang menghalangi kita untuk menembus apa yang disebut dengan keadilan itu. Hampir boleh dikatakan tidak ada respon dari stakeholder, dari para pemangku kepentingan yang bisa mengurai persoalan itu untuk mencari dan mendapatkan solusinya. Inilah yang mendorong saya untuk maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 8. Jangan-jangan karena Anda tidak punya uang, sehingga Anda melakukan pendekatan, sosialisasi, dan ajakan kepada masyarakat melalui sentuhan. Kalau itu pertanyaannya debatable, Pak. Debatable dalam arti, yang pertama, money politik itu dilarang oleh akidah dan norma-norma yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik itu norma agama, norma adat, apalagi norma hukum. Ini melarang keras. Apabila seorang calon anggota DPR atau kandidat ditemukan atau terbukti melakukan money politik dengan cara menyogok masyarakat supaya memilih dia, itu adalah fatal. Fatalnya bisa kita sampai diskualifikasi. Ya. Yang kedua begini,
taruhlah misalnya saya butuh suara 20.000 untuk satu kursi, itu pun kalau 7 orang lainnya caleg yang di partai kami itu bisa mencari suara katakanlah sampai 10.000 per satu orang. Artinya ketika mereka mendapatkan 10.000, saya mendapatkan 20.000, mungkin saya akan mendapatkan kursi itu. Kalaulah sekiranya 20.000 kursi yang harus saya transaksikan dengan uang, katakanlah dengan angka 100.000. Berarti kalau saya butuh 20.000, saya harus ambil marginnya itu paling tidak di angka 40.000. Kalau 40.000 kali 100.000 berarti 4 miliar. Taruhlah misalnya kita dengan dengan cara menggade, menjual harta yang ada, bisa kita mendapatkan 4 miliar itu. Cuman pertanyaan besarnya, apakah bisa tangan saya ini langsung menyerahkan ke 40.000 orang itu? Tentu itu sesuatu yang tidak mungkin. Artinya saya harus menggunakan tangan-tangan lain atau tim saya untuk menyerahkan uang itu kepada individu-individu tersebut. Pertanyaan kedua, apakah ketika uang ini sampai kepada 40.000 orang itu, lantas mereka sudah pasti memilih saya di TPS, mencoblos saya? Itu juga belum tentu. Oleh karena itu, karena sama-sama tidak ada jaminan, sama-sama tidak punya kepastian, maka pilihlah jalur efisien, efektif, yang kamu rasakan bisa menyentuh seluruh masyarakat. Tentunya yang efektif, efisien adalah kita melakukan sosialisasi silaturahmi. Tetapi sosialisasi dan silaturahmi ini juga Bapak Ibu bukan berarti ini gratis. Bukan. Ini juga menggunakan biaya yang cukup besar. Katakanlah saya melakukan pertemuan itu di 218 titik. Berarti 200 kali, taruhlah misalnya satu kali pertemuan itu 2 juta. Berarti 200 kali 2 juta berarti 400. 18 kali 2 berarti 36. 436 juta. Itu baru biaya pertemuan. Belum lagi APK, spanduk, baleho, baju tim, dan lain-lain sebagainya. Itu juga pakai uang. Nggak ada yang nggak pakai uang, Bapak Ibu. Belum lagi misalnya ada bantuan-bantuan sosial yang bisa kita yang kita berikan. Di luar itu belum kita hitung. Maka oleh karena itu, khusus kepada Bapak Ibu rekan juang apel siombing yang telah kami temui selama masa sosialisasi ini atau selama masa kampanye ini, percayakan kepada kita bahwa kita tidak seperti yang Anda ragukan itu. Kita tidak seperti mereka yang pernah membuat Bapak Ibu itu kecewa. Download, simpan video saya ini dan buktikan kalau sekiranya saya terpilih atas seizin Allah, atas seizin Tuhan yang Maha Kuasa, saya terpilih, saya akan memegang teguh janji yang merupakan menjadi amanah kepada saya selaku perwakilan rakyat. Untuk itu, mari percayakan dan pilih Apul Sihombing SHMH supaya bisa lebih keras lagi untuk berjuang. Kalau Bapak Ibu yang masih merasa belum begitu jauh mengenal Apul Sihombing, silakan buka jejak digitalnya, jejak karirnya melalui Google dan beberapa media sosial. Anda nanti akan melihat
siapa sebetulnya Apul Siombing, dan apakah Apul Siombing ini bisa dipercaya atau tidak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di H-19 pemilu ini. Kita akan tetap melakukan pergerakan sosialisasi door to door. Nah, saya juga menghimbau kepada seluruh tim atau rekan juang Apul Siombing SHMH yang berjumlah sekitar 500 orang yang terdiri dari beberapa desa dan kecamatan untuk selalu bergerak berjuang, untuk selalu mengajak masyarakat, sampaikan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi itu bukanlah pesta untuk mencari hadiah dan mencari uang, tetapi adalah pesta atau sarana dan prasarana untuk mencari perwakilan dan pemimpin yang bisa Anda anggap menjawab persoalan yang sedang Anda hadapi. Misalnya, Anda di kelompok pekerja buruh, maka Anda harus memastikan apakah calon itu bisa diandalkan di kemudian hari ketika Anda mengalami masalah yang bersangkut paut dengan ketenagakerjaan. Kalau Anda misalnya berprofesi sebagai pengusaha, maka Anda harus memastikan perwakilan Anda itu adalah orang-orang yang memang berprofesi di bidang dunia usaha, yang bisa mengerti kondisi dunia usaha Anda agar usaha Anda itu bisa bergerak lebih maju lagi ke depan. Ya, menurut saya di Republik ini hanya 2, hanya 3 komponennya. Ketika kita kaji dari aspek ekonomi atau dari aspek kehidupan. Kenapa saya katakan hanya ada 3 komponen? Komponen yang pertama adalah pemerintah. Komponen yang kedua adalah pengusaha. Komponen yang ketiga adalah pekerja buruh. Inilah stakeholder dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, mari tandai calon perwakilan yang bisa menjawab persoalan atau kemungkinan ada masalah kepada Anda sendiri. Kalau Anda menduduki katakanlah suatu tempat yang dimana pemerintah mengklaim itu sebagai kawasan, maka pilih orang yang bisa konsentrasi, yang bisa memperjuangkan Anda di kala Anda nanti akan dipersoalkan tentang kepemilikan lahan saudara itu. Cari orang-orang yang bisa, yang paling tidak punya latar belakang, pernah berjuang bersama dengan Anda, atau pernah Anda ketahui berjuang untuk membela masyarakat yang berada di dalam kawasan. Ini contoh-contoh yang harus saya